Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua ada barang suci ini dosa-dosa. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu biasa ketiga dan secara istimewa kita mendengarkan bagaimana kitab suci mendapatkan peran sentral dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Dalam homili ini saya akan men-sharingkan bagaimana homili ini bisa tersusun dan terjadi. Saat menyusun homili ini, saya mengawalinya dengan doa. Doa memohon rahmat Allah, semoga roh Allah membimbing saya untuk mengatakan apa yang Allah mau katakan.
Dan tidak hanya berdoa, tetapi kemudian melakukan sesuatu. Setelah itu saya membuka kitab suci, membaca bacaan yang kita dengarkan hari ini. Dan belum cukup di situ, seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Taurat itu dibacakan dan juga dijelaskan dengan keterangan-keterangan supaya orang mengerti. Maka di situ saya juga membaca inspirasi batin, mungkin juga saudara membacanya, Ziarah Batin, dan ada 4 buku lainnya yang menjelaskan secara teologis bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Ada buku dari Lembaga Biblika Indonesia, dari Stephen Lex, kemudian Dr. Martin Harun, OFM, dan juga Dr. Monsinyur Pit Timang. Maka itu bisa juga saudara-saudari membacanya. Tetapi tetap yang sumber pertamanya ialah dari kitab suci. Setelah membaca itu, karena saya masih merasa belum mendapatkan apa yang kira-kira Tuhan mau katakan pada sore hari ini, dan saya juga belum puas dengan membaca itu semua. Kemudian saya berefleksi lagi, bermenung, memberi waktu untuk hening, dan semoga itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Lalu di dalam inspirasi batin dikatakan, mengapa hari ini begitu banyak membahas tentang kitab suci. Rupa-rupanya hari ini minggu biasa ketiga itu memang ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai hari Minggu Sabda Allah. Dan itu saya tahu dari Ziarah Batin tadi. Lalu ketika menyadari bahwa hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah, kemudian ingatan saya kembali kepada bulan Kitab Suci Nasional yang lalu. Saya membuka kembali buku homili saya, lalu saya melihat kembali penjelasan yang saya berikan kepada anak-anak sekolah saat penutupan bulan Kitab Suci Nasional 2024. Dan di situ ternyata saya menuliskan dan berbicara tentang Dei Verbum 11. Dan itu bisa menjelaskan apa yang kita dengarkan dan bisa menguatkan kepercayaan kita, iman kita akan kitab suci yang kita baca. Dalam Dei Verbum 11 dikatakan demikian, yang diwahyukan oleh Allah dan termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Dengan begitu, Allah adalah pengarangnya, dan dalam keadaan demikian itu, kitab suci diserahkan kepada kita, kepada gereja. Akan tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya sementara Allah berkarya dan melalui mereka semua dan hanya yang dikehendaki Allah lah yang ditulis oleh orang-orang yang digunakannya. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, demikianlah kitab suci yang kita baca itu kita terima. Mungkin kita ada keraguan dan ada orang yang mengatakan kepada saya, kan kitab suci itu ditulis oleh manusia, apakah itu sungguh-sungguh sabda Allah? Semoga dengan Dei Verbum 11 ini iman kita semakin diteguhkan. Dan memang dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi, kita juga diberitahu dan kitab suci berterus terang bahwa Lukas dengan memakai kecakapan dan kemampuannya menyusun semua berita kebenaran tentang Yesus,
tentang hidup, karya, dan perkataannya disusun oleh Lukas kepada Theophilus. Theophilus, orang yang mengasihi Allah. Dan disusun supaya kita yang membaca semakin teguh dalam iman kepada Yesus. Kemudian kita bertanya, kalau demikian, siapa yang menulis Injil Lukas itu? 100% dengan keyakinan kita harus menjawab Allah. Allah melalui inspirasi Roh Kudus menggerakkan Lukas untuk mengumpulkan semua dan hanya yang dikehendaki Allah untuk ditulis. Dan kalau kita masih kurang yakin, ragu-ragu, kita lihat sendiri isi dari Injil Lukas yang baru kita dengarkan. Bahkan Yesus Sang Sabda itu sendiri melegitimasi, mengesahkan, meyakinkan dengan caranya menggunakan kitab suci. Dia mengambil kitab, membaca dari nas kitab Yesaya, dan itu digunakan saat dia memulai karyanya. Tindakan Tuhan Yesus ini menguatkan keyakinan kita pada kitab suci, meskipun ditulis oleh manusia, tetapi bahkan Yesus sendiri menggunakan kitab suci itu. Allah lah yang mengarangnya. Dan kemudian setelah membacanya, Yesus mengatakan, sabda itu genap dalam dirinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan, atau dalam bahasa yang keren yang sedang kita jalani, tahun Yubelium telah datang. Dan pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Artinya adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci itu tergenapi ketika kita mendengarkannya dan melaksanakannya. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, sabda yang telah tergenapi ketika kamu mendengarkannya merupakan juga panggilan bagi kita semua setelah mendengar sabda Allah. Pertanyaan untuk kita, apakah sungguh yang kita dengar, sabda Allah yang kita dengarkan, kita wartakan dan kita lakukan dengan cara apapun sesuai rahmat yang Allah berikan pada kita? Itulah bacaan kedua yang kita dengarkan tadi. Walaupun kita berbeda-beda, menerima rahmat yang berbeda-beda, tetapi kita berkarya dalam satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Kemudian setelah sampai pada refleksi ini, saya teringat lagi akan saat saya retret imam pada 1 sampai 7 Juli 2024 tentang pelayanan dan sabda ini. Paus Fransiskus mengajarkan kepada kita 3 langkah dalam menjalani panggilan sebagai orang Kristiani. Yang pertama, mulailah segala sesuatu yang baru di dalam Kristus, yaitu dengan dekat bersatu dengan Kristus. Artinya kita menjadikan kitab suci, sabda Allah, dan sabda itu sendiri, yaitu Kristus, menjadi sentral hidup kita. Mengapa? Kalau kita tidak tahu apa yang kita dengar, kemudian apa yang mau kita genapi. Kalau kita tidak tahu, tidak membaca apa yang kita dengar, lantas apa yang mau kita genapi dalam hidup kita? Lalu yang kedua, Ekaristi. Ekaristi adalah kesatuan antara sabda yang tertulis dan sabda yang hidup.
Di sini mimbar sabda, liturgi sabda, kemudian nanti kita ke mimbar ekaristi, dua sabda yang bersatu. Dan bukan berhenti pada itu saja, sabda yang kita dengarkan di sini dan sabda di mimbar ekaristi, di altar, sabda pengorbanan Kristus, pada akhirnya di akhir misa kita diutus untuk melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, setelah kita tinggal di dalam Kristus, maka mulai dari dan dengan Kristus, lalu bersama dan karena Kristus kita pergi keluar. Ketika kita dekat dengan Kristus, menjadikan Kristus dan sabdanya sebagai pusat hidup kita, maka dengan demikian kita juga tidak berpusat pada diri kita sendiri. Kita tidak lagi egois, dan itulah kita mulai tergerak untuk melayani. Pertama, layanilah orang-orang yang cocok dulu, layanilah orang-orang yang memang membuat Anda sreg, layanilah orang-orang yang mudah Anda dekati, layanilah keluarga, teman, sahabat, gereja, masyarakat yang mudah untuk kita dekati dan hampiri. Lalu setelah itu yang ketiga, inilah puncaknya setelah kita bersama dengan Kristus, keluar, akhirnya sampai pada keluar dengan pilihan dan prioritas baru. Apa itu? Seperti sabda Injil yang kita dengarkan, menjumpai sesama yang menderita, tersingkir, terpinggirkan, miskin, tertawan, buta, tertindas. Dan dengan demikianlah tahun rahmat Tuhan, tahun jubileum yang kita jalani itu sungguh-sungguh terlaksana. Semoga Tuhan mendampingi kita dalam perutusan hidup kita masing-masing. Amin.